Dalam kitab An-Nawadir ya, itu Imam Qultubi rahmatullah alaih menceritakan, ada seorang hakim, dia ini meninggal dunia. Ia meninggal dunia dalam keadaan istrinya sedang mengandung. Nah, di dalam kubur ini hakim disiksa oleh malaikat. Entah apa kesalahannya, mungkin karena beratnya menanggung beban menjadi seorang hakim hingga sulit memutuskan mana yang benar, mana yang salah di pengadilan. Akhirnya ini hakim disiksa di dalam kubur. Nah, tidak berapa lama kemudian ditinggal wafat oleh dia. Itu istrinya yang sedang mengandung tadi melahirkan seorang anak. Anaknya lahir seorang laki-laki. Hingga diasuh, dididik oleh istrinya sampailah akhirnya di usia yang cukup umurnya, yaitu di usia mumayyiz. Kemudian diantarkan oleh ibunya ke pondok pesantren. Nah, sampai di pondok pesantren diserahkanlah kepada seorang ustaz. Nah, di pondok pesantren pelajaran pertama yang diterima oleh anaknya ini satu ayat dari Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena yang dihafal sama anaknya baru satu ayat ini saja, maka kemana-mana anaknya ini baca bismillah. Mau makan baca bismillah, mau berdiri baca bismillah, mau tidur baca bismillah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat yang sedang menyiksa ayahnya di dalam kubur. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai malaikatku, hentikan siksaan terhadap hambaku tersebut. Maka malaikat ini tanya, ya Allah, apa gerangan yang menyebabkan engkau memerintahkan kami berhenti untuk menyiksa seorang hamba-Mu yang zalim ini? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, aku malu menyiksa seorang hamba sementara anaknya menyebut-nyebut namaku, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalaulah ya satu ayat yang dihafal dari anak kita sudah cukup menyebabkan menjadi tameng nanti di akhirat kelak, sudah cukup menjadikan tameng kita di alam kubur, bagaimana yang sudah hafal 1 juz? Bagaimana yang sudah hafal dengan 10 juz? Bagaimana yang sudah hafal 30 juz? Dan sudah menjadi sunatullah ya. Perkara yang besar itu sulit dibuktikan nilainya di tempat yang kecil. Tidak bisa dilihat di tempat yang kecil. Kalau mau lihat berlian, jangan di pasar. Di pasar itu yang ada sayur, terong. Enggak ada berlian di sana. Kalau mau cari berlian di kota-kota yang besar. Di kota-kota kecil pun enggak ada. Ke Amerika sana. Bahkan kalau di kota-kota yang kecil itu mau lihatnya kita harus janjian dulu di hotel berbintang, itu baru mau lihat. Nah, gitu juga ilmu yang diperoleh anak kita di pondok pesantren ini. Al-Quran yang dihafal oleh anak kita di pondok pesantren tidak bisa dilihat nilainya di tempat yang kecil seperti dunia ini. Dunia ini kecil. Nanti kalau mau lihat hasilnya di akhirat kelak. Ketika orang-orang berdiri di padang mahsyar, tiba-tiba ada seorang yang duduk di atas mimbar cahaya, wajahnya berseri-seri, dipakaikan dengan mahkota yang bersayap. Ketika itu orang-orang berkata, apakah ini seorang nabi? Malaikat katakan, bukan, ini bukan seorang nabi. Apakah ini seorang rasul? Bukan, ini juga bukan seorang rasul. Lantas siapa orang ini? Maka malaikat mengatakan, ini adalah orang-orang tua yang dulu anaknya ketika di dunia menghafal Al-Quran.